yang sempurna baru kita ketahui nanti waktu kita sudah hidup bersama Tuhan di Yerusalem yang baru. Tetapi yang paling bisa didekati, jawaban yang paling bisa didekati saat ini adalah bahwa Allah kita itu maksudnya satu hakikat, tetapi tiga pribadi. Apakah ini istilah penjelasan itu bertentangan? Tidak. Ada orang mengatakan mana bisa satu tapi tiga. Tidak. Tapi itu justru pertanyaan itu yang tidak masuk akal. Kalau seandainya saya jawab begini, dan ini jawaban dari banyak teolog yang lain, Bapak Ibu, saya hanya mengutip dan menguraikan. Kalau saya jawab begini, Allah kita itu satu pribadi dan tiga pribadi, ya itu memang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Atau satu hakikat dan tiga hakikat, itu tidak masuk akal. Tapi satu hakikat dan tiga pribadi itu masuk akal. Masuk akal. Walaupun masuk akal secara keilahian, mungkin belum masuk akal kita yang terbatas ini. Tapi itu jawaban yang paling bisa kita dekati saat ini menurut apa yang dibukakan oleh bahwa dia satu hakikat. Jadi satu. Allah Bapa, Allah Anak Yesus dan Roh Kudus itu satu. Tapi dia punya tiga pribadi. Kalau kita bisa punya tiga kepribadian Bapak Ibu, itu bukan hal yang terlalu bagus. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ada orang coba menjawab begini. Dan ini jawaban yang kelihatan bijaksana tapi tidak tepat. Ada orang menjawab begini, oh Allah itu seperti Allah Tritunggal itu bisa dicontohkan misalnya seperti saya. Saya terhadap jemaat atau Bapak Ibu semua, entah yang anggota St. Andrew atau bukan, yang kita sudah semua saudara dalam Tuhan biasa datang beribadah, terhadap Bapak Ibu sekalian saya seorang pendeta. Terhadap istri saya seorang suami. Terhadap anak saya seorang bapak, atau terhadap anak-anak adik-adik saya seorang kakak dan sebagainya. Jadi satu tapi punya beberapa fungsi. Itu bukan jawaban yang pas untuk pengajaran tentang Allah Tritunggal. Itu hanya satu pribadi dan banyak fungsi. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah lebih kompleks tetapi juga lebih pasti. Yaitu dia satu hakikat dan tiga pribadi. Itu tidak bisa kita umpamakan dengan keadaan manusia, dengan keberadaan manusia, sebab kita memang bukan Allah. Kita tidak bisa punya lebih dari satu pribadi. Kita bisa entah dalam arti negatif atau positif, kita bisa mempunyai 3 atau 4 kepribadian atau 10 atau 20 fungsi. Itu baru sebagai saudara, sebagai suami, bapak, sebagai kalau orang tua saya waktu itu masih hidup, saya sebagai anak. Nah, saya masih punya om dan tante, jadi saya sebagai keponakan, saya punya kawan kerja, saya sebagai teman kerja dan sebagainya. Ada puluhan. Tetapi Allah bukan seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya jangan merumitkan pikiran kita, yang harus dipahami, harus diterima dulu, entah sudah bisa paham 100% atau tidak. Saya ragu kita bisa paham 100% karena ini tentang pribadi Allah. Dan harus diterima adalah Allah itu satu hakikatnya. Naturnya satu, pribadinya 3. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Itu bisa sangat panjang penjelasannya, apalagi kalau kita jelaskan tentang Yesus yang menderita. Ada orang yang tidak mengerti apa-apa, asal bicara mereka mengatakan, oh itu orang Kristen, Tuhannya saja bisa dibunuh. Betul-betul ngaco itu pikiran orang yang tidak mengerti apa-apa. Yang dibunuh bukan Tuhan tapi kemanusiaan Yesus. Tapi Tuhannya juga tidak terpisah dengan kemanusiaannya, dan itu lebih sulit lagi. Tapi oke Bapak Ibu, dengan demikian saya hanya ingin mengatakan untuk kepentingan nats kita hari ini adalah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah juga. Yang satu hakikat dengan Bapa dan dengan Yesus Tuhan. Berarti dia juga Allah karena dia pribadi Allah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dia diberikan untuk menghidupkan umatnya yang sudah mati secara rohani. Itu yang dimaksudkan dalam bacaan kita hari ini. Yesus tahu bahwa tanpa pekerjaan, dan Tuhan Allah tahu pada zaman Nabi Yeskiel dahulu, bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak ada orang yang bisa bangkit dan mengikuti dia. Kita kadang-kadang terbawa pada pengajaran-pengajaran yang tidak tepat walaupun kelihatan bagus. Misalnya ada orang yang mengajarkan begini, saudara-saudara mau ikut Tuhan atau tidak itu tergantung pada pribadi masing-masing. Itu kelihatan bijaksana tetapi menyesatkan Bapak Ibu. Karena itu tidak tergantung pada pribadi kita, itu tergantung pada kebaikan Allah yang memanggil kita.
Tergantung pada kebaikan Allah. Dan Alkitab mengatakan itu bukan pendapat saya Bapak Ibu. Itu Alkitab yang mengatakan. Mengapa? Yesus pernah bilang begini. Tidak ada yang bisa datang kepadaku kecuali yang ditarik oleh Bapakku. Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan pada murid-muridnya, bukan kita yang membaca tentang dia 2000 tahun kemudian ini, tapi murid-muridnya yang berjalan bersama-sama dia secara fisik tiap hari selama sekitar 3 tahun itu. Tuhan Yesus bilang, kalau bukan karena Bapa tarik kamu dengan kuasanya, tidak ada yang ingin ikut aku. Dan Paulus mengulangi pada jemaat Roma, jemaat Korintus dan sebagainya, bahwa manusia itu secara rohani mati. Tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau bukan karena dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus, tidak ada satu manusia pun yang ingin mengikut Tuhan. Itu ajaran Alkitab Bapak Ibu. Itu ajaran firman Tuhan. Sehingga kita mengenal pengajaran keselamatan kita yang mengangkat slogan, bukan cuma slogan kosong tentu saja, slogan yang Alkitabiah, sola gratia, hanya anugerah. Memang karena anugerah Allah. Kita semua dipanggil untuk percaya. Saya tidak akan bosan untuk mengulangi hal itu sebab itu titik pusat pengajaran Kristen. Bagaimanapun salehnya kehidupan Bapak Ibu sekalian sebagai orang beragama, kalau tidak percaya pada pengajaran sola gratia percuma semua. Tidak ada gunanya. Siapa yang bisa berusaha sendiri untuk masuk surga Bapak Ibu? Siapa yang belum pernah buat dosa satu pun sejak minggu lalu? Dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sehingga masih bisa memenuhi standarnya Tuhan. Kalau bukan karena anugerah tidak ada yang bisa sampai ke sana. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Yeskiel ini juga menggambarkan hal yang sama. Bahwa tanpa kuasa roh Tuhan, Israel sudah jadi bangsa yang mati. Bapak Ibu mungkin ada yang mudah-mudahan ada yang masih ingat dari Bapak Ibu sekalian beberapa bulan yang lalu mungkin saya pernah menyebutkan bahwa ketika orang Israel dibuang ke Babilonia dimulai dari tahun 605 sebelum Masehi, kemudian terjadi penyerbuan lagi kalau tidak salah 2 kali tahun 597 dan tahun 586 semuanya sebelum Masehi. Dalam penyerbuan pertama itu tahun 605 Daniel dan seorang nabi besar Daniel dan teman-temannya diangkut ke Babylon. Lalu Daniel karena dia turunan bangsawan kelihatannya perilakunya perawakannya gagah dan orangnya pintar dipekerjakan di istana Raja Babylon Nebukadnezar. Tapi dalam penyerbuan yang kedua atau ketiga ada seorang nabi yang juga diangkut ke Babylon yaitu Nabi Yeskiel ini. Tapi entahlah mungkin Nabi Yeskiel ini bukan orang kaya atau bagaimana dia tidak dibawa untuk kerja di istana. Dia dibiarkan bersama rakyat orang Israel yang sedang dibuang jadi tawanan di Babilonia itu. Sehingga dia banyak menuliskan, aduh kami sudah kehilangan semangat, kami sudah jauh dari Sion, dari Yerusalem dan sebagainya. Dan orang Israel pada zaman itu pada yang bersama-sama dengan Nabi Yeskiel dalam pembuangan mengatakan sesuai dengan bacaan kita pada ayat yang ke-11 dan seterusnya, mereka mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, itu ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Kami sudah hilang. Artinya kami sudah selesai, habis, tidak ada harapan lagi untuk menjadi satu bangsa yang kuat, bangsa pilihan Allah. Secara rohani mereka sudah mati. Mereka sudah pergi dari Yerusalem, kota kediaman Tuhan menurut kepercayaan mereka pada saat itu. Nah oleh karena itu datanglah Tuhan kepada Nabi Yeskiel dalam penglihatan yang kita baca hari ini. Yeskiel melihat di satu lembah dan Bapak Ibu tahu bahwa dalam perjanjian lama lembah itu sering digambarkan sebagai tempat duka cita, tempat susah, tempat kekelaman. Ada istilah lembah kekelaman. Aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Jadi kata lembah di sini mau melukiskan bahwa memang Israel waktu itu dalam keadaan susah, dalam keadaan parah, hancur. Dan di situ Yeskiel melihat dalam penglihatannya Yeskiel mendapati ada tulang-tulang yang berserakan dan amat kering. Mengapa harus dikatakan amat kering? Artinya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Kalau masih basah sedikit mungkin masih dibikin sup. Atau tidak bisa buat apa-apa lagi. Sudah selesai.
Nah Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, lalu Tuhan bertanya pada Yeskiel, anak manusia dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel jawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Jadi Yeskiel menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, bahwa dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berfirman, bernubuatlah. Bernubuat ini hampir sama, kebanyakan teolog mengatakan bernubuat ini hampir sama seperti saat ini berkhotbah. Bernubuatlah, walaupun dalam pengertian perjanjian baru sedikit, dalam pengertian yang lain ada sedikit beda. Bernubuat seolah-olah mengatakan sesuatu yang akan terjadi di waktu akan datang, dan itu juga benar. Tapi dalam konteks ini tidak begitu beda dengan berbicaralah atau berkhotbah atau mengatakan sesuatu pada mereka. Bernubuatlah bernubuatlah kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel, kepada tulang-tulang itu. Hai tulang-tulang yang kering, demikianlah firman Tuhan, aku memberi napas hidup kepadamu di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan seterusnya, itu ayat yang ke-6. Dan aku akan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada Yeskiel untuk berkata kepada tulang-tulang itu. Dan Yeskiel melakukannya, ayat yang ke-7. Nah, lalu kedengaran suara berderak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, mulai ada gerakan. Aku mengamat-amatinya, kata Yeskiel dalam ayat yang ke-8, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Jadi pemberitaan firman yang dilakukan oleh Yeskiel yang benar-benar sesuai dengan perintah Tuhan, itu bisa menggerakkan umat Tuhan yang secara rohani kelihatan sudah mati sekalipun. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah di gereja-gereja kita, saya yakin bukan cuma gereja di sini saja, tapi banyak gereja yang lain, berpusat kepada pemberitaan firman Tuhan. Bagaimanapun, di situ titik pentingnya tiap ibadah, bahkan dalam kehidupan jemaat secara umum, pemberitaan firman Tuhan harus menjadi pusat. Sebab itulah yang dipakai Tuhan untuk menggerakkan kembali jemaat Tuhan yang secara rohani tanpa pekerjaan Roh Kudus sudah mati secara rohani sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dengan kekuatan sendiri, dengan kepandaian sendiri tidak akan pernah sanggup mengikut Tuhan. Tidak akan pernah mau, bukan hanya tidak akan pernah sanggup mengikut Tuhan. Beberapa kali saya singgung sedikit saja supaya jangan terlalu lama. Beberapa kali saya sudah memberikan contoh tentang bagaimana kita melihat ada orang-orang yang di luar sana yang lebih pandai, lebih hebat, sifatnya mungkin lebih baik, lebih ramah dan sebagainya, tapi tidak bisa percaya Yesus. Lalu kenapa saya yang penuh kelemahan bisa percaya Yesus? Bisa menjadi pengikut Yesus yang setia? Tidak lain karena Roh Kudus bekerja di dalam saya dan dalam Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi di sini. Tidak lain karena kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, dan itu dipakai Tuhan untuk menghidupkan roh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara praktis, ini kelihatan hal remeh tapi penting, secara praktis. Memang pertanyaan bagi kita ialah, tiap Sabtu malam atau Minggu pagi, apakah Bapak Ibu mendoakan pendeta-pendeta akan berkhotbah di gereja yang Bapak Ibu akan pergi untuk beribadah? Supaya betul-betul atas kuasa Roh Kudus mereka memberitakan firman sebagaimana Tuhan kehendaki. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau Bapak Ibu merasa tersinggung, tetapi saya harus mengulangi lagi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh beberapa teolog yang terkenal, kita orang Kristen Indonesia sangat setia beribadah. Lebih setia dari banyak orang Kristen bangsa lain, etnik lain. Tetapi kelemahan kita ialah kita tidak suka mencermati pengajaran Alkitab. Dan itu mungkin yang membuat kita merasa ya begitu, oh ya sudah, yang penting pergi saja gereja, apa nanti habis kebaktian lupa lagi khotbahnya apa, tidak penting. Jangan begitu Bapak Ibu. Pemberitaan firman
dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan, membuat Bapak Ibu oleh kuasa Roh Kudus sanggup menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan itu akan menunjukkan, akan memberikan tanda yang kuat dalam diri kita bahwa memang Allah Bapa menarik kita kepada Yesus seperti yang Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetapi dikatakan di sini di akhir ayat yang ke-8 tadi, tetapi mereka belum bernafas. Artinya kuasa kehidupan rohani yang benar belum terlihat pada orang Israel atau tulang-tulang yang kering itu. Mereka mulai ada gerakan, tetapi mereka belum sungguh-sungguh bangkit untuk berjalan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka sebagai bangsa, sebagai pribadi. Maka Tuhan berfirman pada Nabi Yeskiel ayat 9, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah pada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, maksudnya dalam tulang-tulang kering tadi yang mulai bergerak, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Di satu pihak hamba Tuhan wajib mempersiapkan khotbah dengan baik dan berkhotbah kepada jemaat, dan harus khotbah yang memang alkitabiah, tidak penuh dengan pesan-pesan sosial, dengan etika-etika umum seperti semua agama lain, tetapi khotbah yang memang mengajarkan keselamatan di dalam Kristus. Harus menjadi inti pemberitaan firman. Walaupun hal-hal yang tadi saya sebut juga baik, penting Bapak Ibu. Baik juga, memang sekali-sekali dalam khotbah saya harus mengatakan hal-hal yang bersifat etika. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berantem dengan tetangga, suami istri harus saling mengasihi dan sebagainya, yang student menghormati dosennya dan sebagainya dan sebagainya. Itu baik, orang Kristen memang harus hidup begitu. Tapi tanpa pengertian yang benar tentang keselamatan, ajaran keselamatan di dalam anugerah Kristus, semua itu tidak ada gunanya. Karena pengkhotbah bilang kalau cuma demikian, kalau kamu bukan untuk memikirkan keselamatan yang kekal, mau jadi penjahat yang paling kejam atau jadi orang manusia yang paling alim, toh akhirnya semua mati juga. Selesai. Hanya karena keselamatan di dalam Kristus, kita rela walaupun susah berusaha untuk hidup dengan baik di dunia ini untuk menjadi kesaksian baginya. Itu yang Alkitab maksudkan. Nah untuk itu kita tidak kuat untuk itu kecuali Roh Kudus menghidupkan kita kembali untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini. Jadi seorang hamba Tuhan berkhotbah, tetapi Yeskiel sebagai hamba Tuhan, dia juga berdoa, disuruh Tuhan berdoa minta Roh Kudus datang dan mengisi diri orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Nya. Tanpa itu mereka tidak akan mengerti. Saya pernah berikan contoh Bapak Ibu. Orang di kampung sana entah di mana yang cuma tidak tamat SD bisa mengerti bahwa Yesus itu juru selamat. Karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada profesor, PhD, bahkan orang-orang yang dianggap paling alim di seluruh dunia. Saya pernah menyebut satu nama di sini, tapi saya tidak mau sebut lagi karena tidak untuk menjelekan seseorang. Karena orangnya memang baik sekali, dikenal sebagai salah satu manusia paling bijaksana dan alim di muka bumi. Kalau mau tanya boleh sesudah ibadah ini saya sebut namanya secara pribadi. Dan menjadi panutan banyak orang di muka bumi. Bahkan banyak orang Kristen suka taruh kutipan dari kata-katanya. Tapi orang itu yang begitu pandai dan begitu bijaksana, dianggap begitu bijaksana di dunia ini, baca tentang Yesus. Dan cuma karena ada orang di gereja berlaku tidak senang, menyenangkan pada dia, dia menolak untuk percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Secara rohani betapa bodohnya. Mungkin itu yang Tuhan katakan dalam Alkitab, Tuhan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar dan bijaksana. Tetapi itu yang terjadi. Tuhan hanya ingin, sebenarnya Tuhan bukan dengan sengaja supaya semua orang yang pintar malu, bukan itu tentu saja tujuan Tuhan. Tuhan juga dalam Alkitab juga mendorong kita untuk mencari ilmu setinggi-tingginya
asalkan untuk memuliakan Tuhan. Dan pendidikan itu penting dalam Alkitab, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Nya tidak ada yang tidak mungkin. Oleh kuasa Roh Kudus, orang yang sederhana apapun bisa menjadi percaya dan bisa menjadi pengikut Yesus yang militan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, di sini dikatakan mereka menjadi satu tentara yang besar. Beberapa bulan yang lalu saya mengutip sesuatu, entah dari mana, saya share saja ke dalam Facebook saya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the church is not a cruise ship. The church is a battleship. Gereja bukan kapal pesiar, Bapak Ibu. Gereja itu kapal perang. Gereja bukan tempat hanya untuk bersenang-senang, yang penting bisa kumpul, senang, saling berbagi salam dan sebagainya. Memang orang Kristen harus begitu. Tetapi ingat, Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6, kita sedang tiap hari, tiap detik menghadapi peperangan rohani. Orang-orang yang datang ke gereja harus dididik dengan pemberitaan firman dan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang bertempur tiap hari dengan semua cobaan. Yang dari pagi sudah mencoba mempengaruhi pikiran kita supaya jangan ikut apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin dalam mimpi pun sudah diberikan mimpi supaya kalau bisa tidak usah ikut apa yang Tuhan inginkan. Dan itu kita. Itu kita semua yang kalau tanpa pekerjaan Roh Kudus seperti orang Israel dulu bagikan tulang-tulang kering. Dapat cobaan satu kali habis, lemah, sudah malas, hidup susah sekali. Tiap hari ada saja masalah. Belum habis satu penyakit, 2 masalah, 3 tantangan. Dan Israel seperti itu. Tapi Tuhan katakan pada hambanya Nabi Yeskiel, oke, kau harus ajar mereka dengan pemberitaan firman yang benar. Tapi juga harus minta Roh Kudus bekerja. Supaya mereka bangkit menjadi tentara yang besar, yang tidak lemah. Yang sebagai orang Kristen terus bangkit dan bertahan dan bahkan menyerang kuasa gelap dengan kuasa Roh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menurunkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Bukan supaya kita semua duduk dan oke jadi pemain cadangan saja di dalam gereja. Tidak. Mungkin dalam gereja tidak, tentu bukan mungkin saja, tentu di dalam gereja tidak semua orang jadi pendeta, jadi penutua, jadi song leaders, jadi musisi. Tidak semua begitu dalam fungsi itu, Bapak Ibu. Tapi kita semua tiap hari berhadapan dengan kuasa iblis yang datang di dalam pikiran kita. Iblis tidak datang seperti gambar orang dengan taring panjang atau tanduk yang tidak menakutkan tapi membuat kita ingin tertawa itu. Iblis datang seperti malaikat terang, Alkitab katakan. Dia datang seperti orang yang paling bijaksana, masuk dalam pikiran kita, mencoba menjauhkan kita dari Tuhan tiap hari. Tiap kali ibadah minggu, jam ibadah, dan Bapak Ibu merasa ada hal lain yang lebih penting. Ketahuilah bahwa saat itu iblis sedang menarik Bapak Ibu dari hadirat Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu. Tiap kali Bapak Ibu ingin berbuat baik, ingin kasih perpuluhan, tapi kelihatannya ada sesuatu hal yang lebih menarik untuk dibeli walaupun itu bukan sandang, pangan, dan papan. Itu iblis sedang mempengaruhi kita. Kalau tanpa pekerjaan Roh Kudus kita pasti akan dikalahkan dengan mudah. Petrus saja Tuhan Yesus katakan, Simon, kamu ditampi oleh iblis. Apalagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, untuk menjadi tentara Kristus yang kita hanya oleh pekerjaan Roh Kudus kita sanggup untuk hidup sebagai tentara Roh Kudus, tentara Kristus di dunia ini. Melawan dia dalam pelayanan kita di gereja maupun dalam kehidupan kita pribadi. Ayat 11 sampai 14 memang Tuhan mengatakan pada Nabi Yeskiel, ya tulang-tulang itu adalah orang Israel. Mereka sudah kehilangan semangat, kering, pengharapan sudah hilang. Tapi aku akan menghidupkan mereka kembali. Dan Tuhan katakan dalam ayat 12 sampai 14 sampai ayat terakhir 14 bahwa dia akan membuka kubur mereka, artinya dia akan menghidupkan mereka kembali. Dan pada saat itu, pada saat mereka hidup kembali menjadi satu bangsa yang pilihan Tuhan kembali, mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Pada waktu Bapak Ibu dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, lewat pemberitaan firman maupun oleh kuasa Roh Kudus dikuatkan,
untuk melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu melihat dalam kehidupan tiap-tiap pribadi, hari demi hari, mungkin tahun demi tahun, Bapak Ibu bisa tetap setia pada Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hal yang sangat mengurangi semangat, tetapi Bapak Ibu bisa bertahan, tetap kuat bersama Tuhan. Ketahuilah seperti firman ini katakan, itu artinya Tuhan berjalan bersama Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, menguatkan seumur hidup ini, mengikuti Tuhan selama-lamanya. R.C. Sproul, teolog yang sangat saya pelajari teologinya, salah seorang teolog Presbyterian Amerika yang sangat terkenal, mengatakan begini, bagaimanapun di sini ada disebut tentang kebangkitan. Tuhan membuka kubur umatnya. Artinya apa? Artinya dulu Israel dibangkitkan untuk kembali dari Babilonia pulang ke Yerusalem, membangun bait suci kembali jadi umat pilihan lagi. Artinya kita orang Kristen, dari kematian rohani kita Roh Kudus mau membangkitkan kita untuk menjadi pengikut-pengikut setia seumur hidup kita. Menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh menantang badai godaan iblis yang tidak pernah selesai seumur hidup kita. Tetapi juga artinya ialah bahwa Tuhan memang betul-betul akan membangkitkan kita semua pada hari kedatangan Kristus nanti. Untuk menjadi pasukan besar bersama para malaikat memuji Dia selama-lamanya dalam kemenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.